zadakumullah, Allah akan menambah pahala buat kalian semua. Sudah dapat pahala yang luar biasa mulai setengah 2 sampai jam 3 lewat. Bayangkan berapa banyaknya. Untuk satu huruf pahala salawat yang kita baca, satu huruf bukan satu salawat. Allah memberikan pahala apabila kita membaca salawat di hari Jumat seperti hari ini, merupakan sayyidul ayyam, semulia-mulia hari Nabi adalah hari Jumat. Untuk satu huruf salawat yang kita baca, Allah memberi pahala haji yang mabrur. Amin ya Rabbal. Karena pian melihat saja kalau sudah kita kembali kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehingga para malaikat mendampingi, meliput orang yang membaca salawat. Zidu zadakumullah, tambahi terus salawatnya. Allah pasti menambah keberkahan, kebaikan, kelimpahan pahalanya yang hanya dapat dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang apa senang yang bersalawat tadi? Senang. Alhamdulillah. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man asur alaihi hajah, siapa nambah isi hajat belum juga lagi kabul. Ada kapian isi hajat yang belum kabul banyak. Hendak keberatan kabul, hendak benar. Saing pulang baca salawat. Ada acara pengantinan maulidan, ada acara tasmiyah maulidan, ada acara jujuran maulidan, laris untuk tapuk gandangnya mengasidahan ini. Alhamdulillah. Kenapa kita senang maulid? Karena memang sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki keistimewaan yang tiada taranya. Ada bandingannya buat orang apabila mencari guru, ada dapat. Kalau orang wali guru nak memimpin murabbi mursyid kada kulihat mana-mana. Lalu kita banyak membaca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menunjuki kita segala amalan kita diridai dan diterima. Amin. Dengan berkat sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sholawat tadi menjadi murabbi mursyid, penuntun kita ke jalan keselamatan dunia akhirat. Mau selamat dunia akhirat? Iyalah, kita berkumpulan di sini karena cinta kepada Rasulullah. Kenapa cinta lawan Nabi? Nabi karena menyampaikan iman dan Islam ini. Andai Rasulullah tidak terlahir, ada menyampaikan kita jalan selamat ini berupa iman Islam, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza taftahul dzikra, apabila dibuka majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu, alhamdulillah. Hari ini majlis zikir iya, majlis salawat iya, majlis ilmu iya. Maka wajah Nabi putihat lahum abwaabus sama. Apabila dibuka majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat, putihat lahum abwaabus sama. Allah membukakan 7 pintu langit. Amin. Untuk apa? Wastajibu lahumud doa. Segala doa-doa yang kita panjatkan di majlis ini dikabulkan oleh Allah. Dan beratan hajat kabul. Anda keberatan hajat kabul? Anda pada insyaallah berkat keagungan Maulid Rasul kabul aja hajat. Yakni ujar Nabi, man asrat alaihi hajah, siapa hajatuhu, man asrat alaihi hajatuhu, siapa memberi hajat banyak belum juga lagi kabul, fal yuksir minas sholati alayya. Mau tahu amalannya, Bo? Fal yuksir minas sholati alayya. Hendaklah orang itu memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah kepadaku. Fa'innahu tukshiful humum,
apabila orang banyak bersolat dan salam kepadaku, Allah akan hilangkan duka citanya. Amin. Nanti nak galau-galau hanya bangun guring sudah galau. Ada orangnya di sini angkat tangan. Oh, ada. Alhamdulillah, hilang hantu galaunya nih. Pahala salawat tadi Allah jadikan, yakni man asratal hajat, siapa-siapa yang mempunyai hajat supaya kabul, falyuksir min sholati alayya, hendaklah orang itu memperbanyak salawat dan salam kepadaku, karena dengan pahala salawat tadi tukshiful humum, Allah akan menghilangkan duka cita, kegalauan, kesedihan. Amin ya Rabbah. Tukshiful humum wal qurub, Allah akan berikan jalan keluar. Mau diberi jalan keluar dari kesempitan? Mau banget? Pernahkah biar rasa sempit? Rasa sempit, kesempitan hidup karena banyaknya problema dalam kehidupan ini, Allah akan beri jalan keluarnya. Amin. Wa tuksirul arzaq, Allah akan memberi kepada orang yang banyak bersolat dan salam itu rezekinya banyak. Amin. Rezeki iman, rezeki takwa, rezeki pulos. Tahu pulos? Halal pula. Amin. Banyak mahal. Wa taqdiyal hawaij, Allah akan mengabulkan segala hajat. Ada yang hitung lagi lah kalau kamu hitung lagi dia memang segala hajat. Hajat ini, hajat akhirat, segala hajat. Pada suatu hari Rasulullah bangun di sepertiga malam yang akhir. Di mana Nabi berdiam kok? Di Madinah. Dan Madinah berkat Rasulullah. Nabi sudah dijadikan Allah bagi Rasulullah itu sholat tahajud itu wajib. Kita sunat aja, kita tidak banyak mana dosa. Rasulullah diwajibkan oleh Allah sholat tahajud setiap malam. Sepertiga malam yang akhir Nabi kita sholat tahajud. Begitu memasuki Masjid Nabawi, banyak sudah sahabat yang mendahului menunggu-nunggu Rasulullah datang. Di antaranya adalah Ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Ujar Ibnu Ka'ab, ya Rasulullah, ulun Madinah, gawian ulun mulai bangun goreng tadi, salawat aja sebanyaknya, ulun hadiahkan pahalanya ke sampeyan. Berapakah sebaiknya ulun ini banyaknya membaca salawat kemudian? Ujar Nabi, sahabat tadi kan baca ulun seperempat malam ada sudah baca salawat. Kalau engkau tambahkan lagi salawatnya, Allah akan menambah lagi pahala kepadamu. Kalau begitu dari sisa waktu malam ini 2/3 malam ulun setelah sholat tahajud, setelah berdoa ulun bersalawat aja lagi. Apabila engkau tambahkan lagi, Allah menambah kepadamu pahala. Zidu zadakum, Allah pasti menambah pahala kepadamu. Kalau begitu kata Ka'ab, 2/3 malam, sisanya ini nama hadang subuh ulun bersalawat aja lagi. Kalau engkau tambahkan lagi, wahai Ka'ab, pahalanya menunggu akan sangat banyak sekali. Kalau begitu yang Ka'ab ulun bertuntung sholat tahajud ini bersalawat aja lagi lontian banyak-banyak sampai tiba waktu subuh. Kalau demikian, menjadi Allah pasti mengabulkan seluruh hajat-hajatnya, baik hajat di dunia maupun hajat akhirat. Akur nggak boh? Akur banyak berpulihkan ini laris tasbih kenanya. Nyalawat aja. Amin ya Rabbal. Salawat lawan Nabi ini nah ada gambar. Ada satu salawat yang dinamakan salawat Ummahatul Mukminin, salawat ibu kita orang yang beriman. Jadi ujar Al-Hafiz Al-Iraqi, seorang wali besar. Beliau bergelar Al-Hafiz karena puluhan ribu hadis beliau hafal. Berdasarkan wajah Al-Hafiz Al-Iraqi, hadis-hadis yang sahih
Ada satu salawat dinamakan salawat Ummahatul Mukminin. Apabila kita amalkan sehabis sholat, kalau bisa 7 kali, namun karena awas sekali diamalkan, Allah akan memberi kepada kita taufik hidayah untuk mencapai jalan kemuliaan, keselamatan di dunia, keselamatan di negeri akhirat. Dan orang yang mengamalkan itu salawat ya Nabi akan mendapat kemuliaan dunia akhirat. Anda kafir mengamalkan, baca akankah? Iringi ulun. Kita hari ini bagi salawat ulun bawakan fotokopinya, makanya lambat tadi. Mana ibu ada ibu Islamiyahnya, fotokopinya dibawakan. Supaya apa? Biar ada kenangan peringatan Maulid Rasul hari ini lebih banyak lagi untuk bisa mengamalkan. Ini dari bersumber daripada hadis yang sahih. Hadis sahih itu derajatnya jangan sampai sampai dengan kesahihan Al-Quran. Iringi ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ulun ijazahkan kan sahut ulun dari jadi panggilan nyanyi bila kita mengamalkan, kita dilimpahi kekayaan, hendak sugih. Ulun hendak dua kali hendak sugih sulman dan sugih bertahan. Biar kita beramai-ramai mengamalkan nak berdagang-dagang nih laris manis dagangannya. Nang baju jualan dan Taiwan larang nyaman kita tulak hajian, tulak umrahan, sarumahan, sakampungan. Amin. Ini salawat Ummahatil Mukminin bila diamalkan dilimpahkan rezeki yang halal dan akan mendapat kemuliaan di dunia serta kemuliaan di akhirat. Apalah pendare? Amun kada hafal kita bagi enggak tumpongnya kana, tapi bila dia bulik pada dulu kada dapat. Ibu-ibu yang ulun muliakan, apabila ujian Nabi Faiza tahu zikra, apabila dibuka majlis ilmu, majlis salawat, majlis zikir, futihat lahum abwabus sama, dibuka bagi kita 7 pintu langit. Wastajibu lahum doa, doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan. Amin. Waqbalallahu azza wa jalla alaihim biwajhi. Allah membuka 70.000 hijab untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini. Senang apa senang? Allah menadar memandang lawan kita dengan pandangan rahmat. Malam yaqudu fi hadisin gairi. Selama di majelis ini jangan menguyak orang, jangan menggosip orang, jangan mengucapkan ucapan nang kada berguna, apalagi jadi dosa. Ibu-ibu yang ulun muliakan, ulun hari ini hendak menyampaikan 3 butir wasiat Nabi. 3 macam jadi tanda orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hendak tahu kapian? Ini dibawa boleh ke rumah berataan. Bila nanti 3 macam nih kita amalkan, kita akan terkumpul bersama Rasulullah di dunia, serta di dalam kubur, serta di hari kiamat, di dalam surga yang tinggi namanya Jannatul Firdaus. Amin. Padahal akankah tanda orang bahagia 3 macam jangan? Ya Ali, wahai Ali. Siapa Ali itu? Menantu kesayangan Nabi. Suaminya As-Sayyidah Al-Jannah, suaminya Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ali ini buat ada gampang. Nabi itu gudangnya ilmu, Sayyidina Ali pintunya. Sehingga ada kasidah diambil dari hadis Nabi. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku ini Nabi adalah kota ilmu, Ali pintunya.
Pesan Nabi kepada Sayyidina Ali yang disampaikan kepada umat sendiri. Ya Ali, ujar Nabi, wahai Ali, walis sa'id salasu alamat, tanda orang bahagia di dunia. Dan kita bahagia di dunia dalam keridhaan Allah, dalam berbuat taat kepada Allah sampai husnul khatimah. Bahagia di akhirat dengan berkumpul bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi ngucap kuat, "Qutun halal." Makanan yang masuk ke dalam perut kita melalui tenggorokan halal. Amin. Wahai sahabat pesawat, ya Nabi bisi sahabat yang selalu mendampingi sini dalam setiap peperangan menghadapi orang-orang kafir. Wahai sahabat, jaga makanan. Jangan sampai masuk ke dalam perut besarmu itu makanan yang haram. Selama makanan engkau halal, doa apapun yang engkau panjatkan akan diperkenankan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan dimudahkan mendapat rezeki Allah yang berkah. Ada satu riwayat buat Nabi itu punya sahabat yang khusus menghafal Quran, menghafal hadis-hadis di samping rumah Rasulullah. Kalau pian pulang umrah, ulun tunjukkan tak umbai ulun yang anda tak umbai ulang, ulun tunjukkan tempat ahlu sufa. Tempat ahlu sufa ini dibikin buat seperti ranjang dindingnya, kan? Di situ lalu diketuai oleh Abu Hurairah. Siang malam menghafal Al-Quran, menghafal ribuan hadis. Bila ia naik tang hari sebelum Johor, sahabat-sahabat Nabi ini kailulah, dan tahulah kailulah, tidur sesaat sebelum waktu Johor supaya enak awal salat tahajud di waktu malam sunnah hukumnya. Amun kali tamburing kita di sebelum Johor karena ada kesibukan tiba Johor biasa satu mat ya barang seperapat jam supaya malam kalau salat tahajud. Amin. Baniat ya Allah, aku baniat kailullah. Kailullah artinya kuring sesaat agar bisa bangun tahajud tengah malam. Sunatan lillahi ta'ala. Lalu sahabat Nabi yang di para sahabat yang menghafal Quran, menghafal hadis nih. Bila menjelang waktu itu, orang satu mat aja berapa? Kuring satu mat. Anak gawe enggak apa. Karena ada gue anak kurang nang anak sahabat yang di dekat masjid Nabawi itu lalakian menjajaki kepala sahabat Nabi. Ada anak orang yang menjajaki kepala sahabat Nabi yang hafal Quran, yang hafal puluhan ribu hadis dia jadi. Jadi orang mbak hendak kaya lulahnya gagal. Kena besok bila anak berabantong hanya mulai anak takalap dan tengkol anak dan itu tadi menyiapkan kepala orang. Anak bagian menjajaki kepala orang. Rancak sudah anak tadi naga itu kelakuan dilaporkan oleh Rasulullah. Terganggu orang beribadah maka banyak Sayyidina Abu Hurairah nama mimpi dijajakinya kepala orang anak liwan. Kiau Nabi, ujar Nabi, siapa ampun anak di antara kalian yang terkumpul di masjid, siapa ampun anak yang ngajak datang ke masjid? Nang itu nang anaknya anu ngarannya ulun. Rasulullah jagakian angkat tangan ulun, ya ampun anak. Ujar Nabi, waktu bini ikam mengandung, waktu bini ikam mengandung anak ikam nang lalakian itu nang menjajaki kepala sahabat Nabi menghafal Quran tadi. Apa nang ikam makan bini ikam? Nang ikam makan bini ikam itu apa? Ulun sudah aja Rasulullah aja memadahi anak ulun tuh tadi. Ulun ancam segala macam tantang aja lapas anak tuh tadi menjajaki kepala sahabat Nabi. Ulun nendang apa itu aja buatnya berlapor ulun andang aja Rasulullah sudah memadahi itu. Ini tetap aja anak tuh kelapasan gua menjajaki kepala sahabat Nabi. Nah,
Apa gerang dia nabi nang ikam makan bini ikam bini ulun tuh mana tapi kedua ini bagus bini ulun tuh waktu mengidam hendak makan rutab. Oh lebih rutab kesukaan orang Arab kurma apa mangkal 100.000 kurma mangkal itu kesukaan orang Arab. Pian kalau pian mau umrah bulan Ramadan orang ibadah rutab kan ini mau buka. Nah jadi waktu itu ada musim yang rutab lalu lagi musimnya orang-orangnya jangan diisi. Jadi bini ulun ini kada mau makan, adulah tak makan rutab tadi. Lalu ulun putih kurma orang, rutab tampun orang tadi, ulun juntan. Udah sahabat bini nih anak makan rutab. Orang bajual ada apa ada, ulun juntan rutabnya. Tahu di juntan? Di maling. Alhamdulillah ini. Ulun juntan makan, ulun makan dalam bini ulun, cocok aja nabi. Alhamdulillah ini. Jadi wahai sahabat goja Nabi, apabila makanan yang masuk ke dalam perut engkau itu halal, mau tidak mau engkau pasti jadi orang alim, jadi orang soleh dan beribadah dan jadi wali Allah. Apabila makanan yang masuk ke dalam perutmu itu haram, mau tidak mau engkau selalu cenderung kepada perbuatan maksiat. Nauzubillah min maksiat ya dawiya. Nauzubillah. Kullu lahmin haramun pannaru aulabi. Barang darah daging yang tumbuh daripada makanan hasil yang haram, pannaru aulabi, maka akan menjadi awak orang itu balaman api neraka. Nauzubillah min. Tahu balaman api neraka? Amun bahari-bahari nih ada dari listrik menyalakan api, ada galangan yang ganan itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Nauzubillah min. Dan jadi kita anak cucu kita dengan antu barata anak mencari yang halal aja, dihindarkan daripada yang haram. Amin ya Rabbal. Tanda orang yang bahagia waris saidi salasun alamat. 3 macam tanda orang cagar bahagia dunia akhirat, makanannya halal. Amin. Yang kedua, wa mujalasatul ulama. Orang yang cagar selamat di dunia, selamat di akhirat. Di mana orang bermaulidan datang yang katian ibaratan buat akan ulun juga. Di mana orang bangun majelis ilmu, asal gurunya bujur alim soleh, ilmu yang diajarkannya sudah maklum, hanya tauhid yang tasawuf datang. Suka duduk di majelis ilmu orang-orang yang alim lagi soleh, lalu ngalak ilmu di situ, lalu diamalkan. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu, Rasulullah bersabda, al ulama, sesungguhnya orang yang alim-alim itu, orang yang mengajarkan ilmu. Ujar Nabi berpesan, akrimul ulama. Bila engkau bertemu dengan para alim ulama, muliakan. Nah, ada orang alim kita hormati, kita nang disuruh hormat di sini. Akrimul ulama, jadi muliakan para alim ulama, orang-orang saleh. Fa innahum qurama, karena orang yang alim-alim, orang-orang yang soleh itu ditunjuki oleh Allah akan menjadi orang terhormat di dunia, terhormat nanti di padang mahsyar. Setiap alim ulama itu ada mau masuk surga, kecuali muridnya didahulukannya masuk surga dengan syafaatnya. Amin. Orang alim itu sebab kita nih bisa pangguruan kembali Allah Ta'ala yang ibaratnya di surga guru kita. Kalau boleh masukkan muridnya, ya masukkan boleh masukkan. Syafaat saja. Sudah muridnya masuk, beratan ada sidin masuk. Amin. Dan barakat guru kita kumpul beratan dunia akhirat dalam surga. Amin. Para alim ulama akan berdiri di samping Rasulullah. Mereka tidak mau masuk surga kecuali orang-orang yang belajar kepadanya masuk surga terlebih dahulu dengan syafaatnya. Al ulama
bikulli hadisin nurun yaumal qiyamah. Setiap hadis yang diajarkan oleh para alim ulama itu akan menjadi obor yang menerangi di hari kiamat. Wal muta'allimuna minar rijali wan nisa, laki-laki kah orangnya, perempuan kah orangnya, jangan. Apabila suka mendatangi majelis-majelis ilmu orang-orang yang soleh, hadamullah, orang itu dicatat termasuk orang-orang yang menjadi ajudan Allah yang berjalan di permukaan bumi. Suka jadi ajudan tuh, suka banget. Pian aja umpama diangkat oleh Pak Camat jadi ajudan laki pian kurang bertakon laki ajudan Pak Camat. Kurang kan bertakon arai aja syukur senang. Betul apa betul? Ini bukannya ajudan Pak Camat, bukannya ajudan gubernur, tapi ajudan Allah. Asal suka datang ke majelis ilmu, saing gula datang majelis ilmu gula. Biar tahu rukun sembahyang berapa, rukun wudu berapa, rukun mandi wajib kain berapa, cara sholat seperti Rasulullah kayak apa. Kamu ada menuntut ilmu, ada tahu. Syarat untuk mencapai husnul khatimah mesti kita belajar sifat 20. Orang apabila paham sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, sakon harus, orang itu berarti sudah ma'rifat kepada Allah. Apa arti ma'rifat? Kenal dengan Allah supaya mati husnul khatimah. Bila orang sudah kenal dengan Allah, yang kedua yang wajib kita kuasai fikih, supaya sholat kita bujur. Ada mau fikih berdahulu belajar, mesti tahu. 13 tahun Nabi kita melajari tauhid, mengesahkan Allah ini di Mekah. 10 tahun di Madinah hanya turun perintah sholat, puasa, zakat, haji semua. Jadi kalau kita bermajelis ilmu, ada pokok yang kita wajib pelajari. Pertama, sifat 20 ilmu tauhid, untuk mengenal sifat-sifat Allah supaya kita jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu untuk mencapai husnul khatimah. Belum cukup hanya ilmu tauhid atau dinamakan ilmu sifat 20 saja. Belum cukup hanya belajar fikih rukun marukun sembahyang dan pamulaan diisak ada sholat yang 5 waktu. Apabila sholatnya diterima seluruh amal ibadahnya. Apabila sholatnya kada benar, ditolak. Apabila sholatnya ditolak amal ibadahnya. Mesti kita juga belajar ilmu tasawuf. Apa arti ilmu tasawuf? Untuk kebersihan hati, supaya jangan sombong, jangan takabur, jangan riya, jangan ananiyah, jangan cinta dunia berlebihan. Andai orang-orang para sufi itu dibelah dadanya, yang adanya mengingat Allah Ta'ala, cinta Allah dan cinta Rasulullah. Kada bisa itu kecuali dengan belajar ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Dan kita jangan dimatiakan oleh Allah kecuali alim dahulu. Ibadah itu jangan dimatiakan kecuali ditolong oleh Allah Ta'ala mengamalkannya. Amin ya Rabbal. Syarat sah sembahyang terbelah kita ini sholat, ada syarat sah. Pertama, suci daripada hadas besar, hadas kecil. Gimana dapatnya? Tentu di majelis ilmu. Apa arti hadas? Bagi orang yang mau datang. Orang Yaman ada tapi jauh-jauh datang. Apa gerak arti hadas? Berarti masuk Islam. Hadas itu aja Nabi kalau orang sudah berwudu lalu dia bakal wudu atau dia berak. Nah, itu orang tuh berhadas kecil. Hadas besar itu ya Rasulullah kalau orang melakukan hubungan suami istri mesti mandi wajah atau datang menstruasi mesti mandi apabila sudah tuntung, atau kita datang habis melahirkan anak di pas tuntung 40 hari atau kadang-kadang kurang dari 40 hari mesti mandi. Ada aturannya itu. Jadi kalau orang sholat mesti suci daripada hadas besar, hadas kecil, menghilangkan hadas kecil dengan yang sempurna. Mengangkat hadas besar dengan mandi wajib. Mandi wajib itu cuma 3 rukunnya. Pertama niat. Niat ini berumbai meletakkan niat itu bersamaan dengan mengguyur air di atas masalah.
Nina banyo misalnya, Nina banyo di apa di gayung. Nah, baniatnya kayak ini. Nah, kumpul banyo sudah di kepala. Nawaitul wusula qiratul hadasil akbari anjam al badani fardalillah sudah kumpul. Amun balong di banyo diember atau dicebok. Nawaitul wusula qiratul hadasil akbari anjam al badani fardalillah. Itu ngarannya kurang mulai banyo tawas. Dan lalu mengumpulkan kada baniat, kada sah mandi wajibnya. Begitu mandi wajibnya kada sah, otomatis sholatnya ditolak. Syarat kafarat bujur mandi wajibnya. Benar wudunya sempurna, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua suci badan di awak nih kada ada bekas angin, bekas kotoran seperti bekas kotoran macam-macam najis. Di awak bersih sudah dibasuh. Di pakaian ada bekas kami anak, kotoran bekas berak anak segala macam. Suci badan, pakaian, tempat dari najis. Ini misalnya anak kita kami di situ kita lap aja biasa, kali lap biasa, tapi ada 2 kali kita ada bersandar datang di kamar tadi kita injak bersama menjaga kami menjadi satu bekas najisnya suka batis kita supaya tak percuma ditolak. Nah, jadi kalau anak coba kami ambil dulu lapnya, tarik angkat lapnya. Amun lapnya seperti ini dibasuh lapnya betul. Sudah dibasuh di kulkas, hanya ubui angkat. Mun hari nyaman mula lantainya kelebah turunakan sekali ubui. Jadi kada keramik rumah berataan. Nah, bila keramiknya 3 kali mesti kali basuh. Nah, ini lap lampakannya. Misalnya kami sini. Nah, lap. Nih, pas kami lapnya basuh dulu seperti ini kan. Sudah ada lagi bekas bau. Kami tadi hilang bau, hilang warnanya. Nah, hilang baunya, hilang warnanya. Hanya dikumpul pulang sekali. Lap lagi. Masih mutan aja sih. Basuh lagi sekali. Basuh ini tunda lagi kumpul sekali. Lap lagi harus. Aman kada kesandal aja kita tumpung bodoh sudah. Kalau pihak anak-anak itu segala macam elang kami. Nah, tabawan najis. Suci badan pakaian daripada najis. Masuk waktunya pulang. Ini kada kehendakan pulang ke pasar subuh jam 4 sembahyang subuh. Ada masuk lagi waktunya. Masuk waktunya sudah kedengaran suara serena sambil mutadin, ada orang azan masuk. Kemudian menutup aurat. Ini kada mau kena bungas banan sayuta harganya. Bahyangnya datangan enggak mau kena dari kebaikan. Babay bawa salih mau kena. Salih pada subuh rakaat yang sekian kegantiannya. Allah Akbar, jangan lihat tangan di sini. Batal satu rukun tak beda lihat tangan atau bukannya itu putih tapi tipis tarang. Nah, transparan tipis, apalagi ada lubang-lubangnya tilana. Nah, kelihatan keluar mah kulit. Batal lalu wajib menutup aurat. Yang kelima menghadap kiblat. Amannya kita nih misalnya nih langgar Ar-Raudah Al-Mubarakah nih, kiblatnya mana kok? Nah situ. Saya sama kita di situ misalnya, rasanya banyak kan? Situ aja kiblatnya, ada ke sini. Kalau nampar saja dah 5 tahun mendiami rumahnya, tapi menghadap sana kiblatnya batal sholatnya, dan itu wajib dikaudat. Wajib dikaudat. Wah ini kakak-kakak HP-nya ada kiblatnya pula. Alhamdulillah. Itu namanya rukun sembahyang di mana dapat? Kamu kada belajar kan? Rukun sholat itu 13 aja, fardu sholat itu 13. Pertama niat, apabila anda niat waktu lidah membaca takbiratul ihram. Karena rukun daripada sholat 5 waktu ini niat. Niat ini wajib asal ta'aruf takin sahajaku sholat fardu asar.
Ini hadir waktu lidah kita mengucap takbiratul ihram. Usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sudah wajib masuknya. Itu sahaja. Usolli fardal asri. Karena rukun yang pertama di dalam salat niat. Yang kedua bacaan takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri betul. Ini kadang jangan kayak kapal kalau motor semuanya. Pinakan nyaman. 3 kali gerakan kayak ini nah buat atau kayak ini aja. Mungkin akan melihat ini waktu tarawih ada kayak ini ibu-ibu di Tagor Sarik ada marawal lagi sini. Nah, maka bila kita kadang menanggur kita bersekongkol dosanya. Karena sholatnya pemulaan kan bisa hari kiamat. Bila sholatnya luput, seluruh amal ditolak. Bila sholatnya bujur, seluruh amal diterima. Berdiri betul. Pertama, rukun sholat, wajib-wajib sholat dari fardu sholat niat. Masuk niat dalam lidah mengatakan sholli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar. Selesainya sahaja sholat fardu asar tasawuf hanya aja ta'aruf menyatakan fardu takyin waktunya. Bila maghrib Allahu akbar udah niat. Pertama niat, yang kedua baca takbiratul ihram tadi, yang ketiga berdiri betul, yang keempat bacaan Fatihah. Ada tulis salah baca ini belajar berhuruf dan qari'ah belajar. Dan bacaan Fatihah ini rukun qauli, bacaan yang ada boleh di dalam hati. Atau membaca Fatihah gimana sahuruf pada mendengar dari sekian banyak Fatihah batal salat kita. Bacaan takbiratul ihram ini kita boleh mati dan harus jelas tartil. Sholli fardal maghribi salah raka'atin mustaqbilal qiblati adilai ta'ala. Allah. Nah, boleh mati bacaan yang wajib didengar oleh kita. Berikutnya lagi Fatihah, bacaan rukun qauli, bacaan yang wajib didengar oleh kita. Rukuk beserta tumakninah. Berhenti sejenak bila rukuk itu bunyi-bunyi rukuk. Jangan ada lagi yang goyang-goyang lainnya. Sudah sami Allah menang-menang batal salat. Di TV kita melihat kalau di TV ada orang memimpin salat tarawih. Allahu Akbar. Subhanallah nyampak benar mungkin ada jenengan yang jong. Padahal salah. Kada bertumakninah batal. Arti tumakninah itu berhenti sejenak di dalam rukuk itu. Walau sekadar membaca subhanallah. Nah, pertama niat sahaja sholat fardu isya dihadirkan bersamaan dengan baca takbiratul ihram Allahu Akbar. Yang kedua bacaan Allahu Akbar takbiratul ihram. Yang ketiga bacaan Fatihah benar dan tartil, ada boleh salah. Bila salah batal sholat. Yang mana lagi? Pertama niat, yang kedua baca takbiratul ihram, yang ketiga berdiri betul, yang keempat bacaan, yang kelima rukuk jongkok beserta tumakninah. Yang keenam sami Allahu liman hamidah i'tidal beserta tumakninah. Yang ketujuh 2 kali sujud beserta tumakninah. Sujud wajib dengan 7 anggota. Mana 7 anggota? Dahi kada boleh tertutup kayak kita ini. Kayak ini diangkat tinggi bila tertutup dan ini bentar. Dahi ini kan boleh tertutup waktu sujud. Tangan kanan telapak tangan ini makruh bila tertutup kelompok anak-anak. Kita di kelompok anak aja sujudan kan tertutup nih perut ibu telapak tangan ini dengan anak ini lah sujud makruh kurang pahalanya. Sujudnya dengan dahi, dengan kedua telapak tangan, dengan kedua lutut, dengan kedua perut ibu jari, diikuti dengan jari-jarinya. Ini kadang mencuking batis, kadang melekat ibu jarinya tuh ke sajadah. Ada melekat ya ini berdiri ya batal dua. Berapa banyak orang yang sholat namun Allah tidak menerimanya. 1% pun tidak menerimanya karena ada tahu rukunnya. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Bacaannya sunnah, ada wajib. Duduknya tuh beserta tumakninah. Bacaannya pun sunnah belum tinggal jadi tinggal karena Nabi kita kan pernah meninggalkan baca itu. Napa bacaannya? Apa dia perasaan sunnah?
Rabbi firli, artinya ya Allah ampuni ulah, warhamni, sayangi aku ya Allah, maafkan aku ya Allah, warhamni, sayangi, wasburni, sugihakan ulun di dunia di akhirat. Tahu kan wasbur itu sugi, artinya sugihakan ulun di dunia dan di akhirat. Wasburni, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah sehingga aku berkumpul dengan Rasulullah, wali-wali, istri-istri keluarga Rasulullah. Warfa'ni, dengan derajat yang tinggi di dunia sampai di akhirat. Warfa'ni, warzuqni, cukupiakan rezeki iman takwa ulun, cukupiakan rezeki zahir ulun yang halal. Warzuqni, wahdini, tuntunlah ulun, bimbinglah ulun setiap yang terdetik di hati ulun, di kepala ulun, di hati ulun nanti yang beridai aja. Setiap ucapan perkata yang keluar di lidah ulun jangan dikeluarkan telah menjadi dosa. Tolong yakan ulun, pimpinakan kelakuan ulun, pimpinakan hati ulun. Wahdini, supaya ulun selamat ini selamat di akhirat. Wahdini, tuntun ulun ke jalan yang selamat. Wa'afini, sehatkan zahir ulun, sehatkan iman ulun, sehatkan Islam ulun, sehatkan batin ulun, sehatkan awak ulun, sehatkan cara berpikir ulun. Wa'afini, wa'fu anni, bila ulun salah hilang ampuni hajalah ulun. Delapan macam kita minta di antara sujud ini, amun Tuhan mengabulkan bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Duduk tasawuf akhir, membaca tasawuf akhir, at-tahiyyatul, membaca at-tahiyyatul ini mensalah batas alif lawan tak bersatu, hak lawan ya bertasydid, bunyinya at-tahiyyatul. Mun ada orang salat at-tahiyyatul, betul? Ada bersatu at-tahiyyatul aja sih atas. Aturannya at-tahiyyatul. Ya apa satu ya? Lu punya nomor bulan nomor dua kada wajib ini kada bagi orang betal seumuran sama. Ayo kan sama-sama at-tahiyyatul, at-tahiyyatul, mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ada anak wa barakatuh salah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sidin wa barakatuh, mak wa barakatuh ada salah. Orang wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tasawuf awal. Tasawuf awal bertamai wa ala Muhammad dan alas. Karena tasawuf awal lawan akhir itu bedanya tipis. Cukup Allahumma sholli ala Muhammad tadi ya. Allahu Akbar. Bila tasawuf akhir ditambah wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tarawih saya jadi imam wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tarawih kita mesti menyempurnakan walaupun untuk hukumnya sunnah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina kama shollaita ala sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Kali lagi Bu, at-tahiyyatul, at-tahiyyatul, salib panjangnya, at-tahiyyatul, mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah,
12 dah, 11 dah rukunnya. Rukun yang ke-12, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikumnya itu rukun kaulih. Kita salam tutup dan baca tasawuf dulu ada Assalamualaikum warahmatullah. Ini ditambahi wabarakatuh itu sembahyang mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sembahyang jenazah. Cukup Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ulun gua juga umurnya wabarakatuh mukhalifah sunnah menyalahi sunnah Nabi. Bila sembahyang jenazah hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kali takbirnya itu? Ini sembahyang 5 waktu. Assalamualaikum. Ulun gua Assalamualaikum dalam hati bantai pula. Jadi Assalamualaikum ini rukun kali bacaan wajib tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tolehannya sunnah aja. Warahmatullah sunnah aja. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kedua. Yang ketiga tertib aja sesuai aturan-aturan. Masya Allah. Dan selamat dunia akhirat. 3 aja Nabi tanda orang selamat di dunia, selamat di akhirat. Wahai Ali, aku beritahu engkau jangan bahwasanya orang yang akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat, yang pertama qutun halal, makanannya halal. Amin. Yang kedua wa mujalasatul ulama, suka datang ke majelis-majelis ilmu agama, majelis tauhid, majelis fikih, majelis tasawuf. Ini fakta wajib, hukumnya fardu ain buat kita belajar. Bila kita ada belajar, artinya kita berdosa besar. Wajib ada sunat, ada wajib. Kemudian yang ketiga waswalawatul khamsi ma'al imam. Orang hobenya sholat. Amin. Hobenya sholat. Ini kada anda malah mengajar. Ayo orang bangga itu. Ngajak ada kelas. Oh enggak asal pulang. Tapi di sini kada ada orangnya lah. Ada kelas enggak asal pulang. Nah kayak kada lulus tuh nah. Tapi orang kada dapat di sini. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji innali alayya ahdan, innali abdi alayya ahdan, antara aku dan Allah dengan hamba-hambaku aku bisa janji. Mau tahu janji Allah? Siapa yang mendirikan sholat 5 waktu di dalam waktunya, Allah mu'adzibahu, aku ada menyiksa orang itu panjang-panjang ada tersisa. Amin. Mayatnya masuk ke yang lain, malaikat muka dan akhir pensiun dalam menakuni kurangnya ahli sholat. Allah mu'adzibahu, aku di hari kiamat ada menghisap ini. Amin ya Rabbah. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Janjiku yang kedua, apabila orang mendirikan sholat di dalam waktunya sempurna, terpenuhi syarat rukunnya, wudunya sempurna, mandi wajibnya sempurna, syarat rukunnya terpenuhi, yang membatalkan itu beberapa macam dihindari sempurna. Wa adkhilahul jannah bighairi hisab. Aku pasti memasukkan orang itu tanpa disiksa, tanpa diazab, tanpa ditanya, langsung masuk surga tanpa hisab. Berarti Bombay kalau Nabi mairingnya Rasulullah, Bombay kalau apa kami iring di sini masuk surga tanpa dihisab. Nah Bu, ayo pula mulai hari ini nah menyatakan bahwa mereka sudahlah pian belajar tauhid sifat 20. Bila balik tak asik sebelum datang ijaril amulik. Ini syarat untuk mati Rasulullah khatimah. Yang kedua sudahlah belajar fikih, rukun-rukun sembahyang, hal-hal yang membatalkan sholat supaya sholat kita diterima. Terus kita dijamin kami tunda lagi nih. Umur berapa tahun? Betul apa betul? Apalagi yang 2 tahun yang lalu corona. Hanya awalan yang mulik amonnya orangnya alim tauhid tidak pakai selamat aja. Mun orangnya ahli sholat, fikihnya bujur selamat aja. Mun orangnya tasawufnya bujur, ada sombong, ada riak, ada ujub, ada sum'ah. Banyak yang katakan Allah, ada hubud dunia berlalu-lalu langsung naik ke surga mati syahid dengan coronanya. Tapi lamun yang ada belajar yang 3 macam ini kabur, malaikat mau ambil ini dosa besar, mati dalam keadaan berdosa. Nauzubillah min. Nah itu jadi kita ini mau kumpulan majelis taklim yang misalnya dilanggar yang punya guru
kami mintalah sifat 20 tuntungan satu kitab. Aku raja segini. Amin telah jadi. Ada Pak kita doakan langgarnya, dilanggarnya separataan. Mbak tuntung murlah sifat 20. Kami mintalah jadi pulang fikih sholat supaya sholat kami bujur. Aku raja segini. Bila tuntung pikir sholat enak pula ngajari pulang murlah ustazah kamilah pelajaran tasawuf supaya kami jangan dituntut di hari kiamat. Aku raja segini. Asik-asik menuntut baru tonton meninggal dimaafi oleh Allah masuk surga lagi pada neraka ada barisan ada umur sana nang penting nah 3 macam ilmu ini jangan ada belajar akorba ini untuk jalan mati husnul khatimah. Kemudian yang ketiga wassalawatul khamsi ma'al imam, orang yang hobinya ketujuh sholat. Kalau ada awal berimaman lantaran di rumah ada kapan-kapan yang wadi imamnya ayo seorangan tapi hati itu jangan awal apa hendak kajian berimaman sudah sempurna nang wajibannya lalakian panggulan nang kalau sholat ke masjid kita di rumah itu lebih baik karena ada kewajiban menjaga anak dan keluarga. Jadi Allah sudah menjanjikan innali abdi alayya ahdan antara aku dengan hamba-hambaku aku berjanji 2 macam. Pertama apabila orang yang aqama sholat ta'ala waktunya sholat digawi sempurna sesuai di dalam waktunya. Yang kedua yang yakni Allah azza wa jalla akan menyiksa orang itu selamanya ada menyiksa saja Tuhan. Wa an udkhilahul jannah bighairi hisab, aku berjanji memasukkan orang itu ke dalam surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan barangkali kami selamat kita kehilangan kekurangan kita antara lalu ampuni oleh Allah Taala berkat Maulidir Rasul yang kita cintai ini. Karena ujar Nabi Muhammad aman ahabba yaumil qiyamah, seseorang pasti dikumpulkan oleh Allah dengan orang yang dia cintai. Cinta ibu-ibu dengan Rasulullah. Masya Allah Mas Mumbai itu bertahan kena surga di gaya hisab materi ini Rasulullah. Bukti cinta kita nih sahabat bulan Maulid kita rame pada baca sholawat undang-undangan ini tradisi yang bisa menyebabkan kita tak kumpul Rasulullah dari dunia sampai di negeri akhirat. Ini aja dahulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Ayo kita sama-sama mengamalkan salawat ummahatul mukminin biar kita diberikan oleh Allah keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat. Ini salawatnya Bu. Ulun bacakan sekali lagi. Nah Bu, salawat ummahatul mukminin biar dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal, lawan mendapat keselamatan di dunia, keselamatan di negeri akhirat. Yang 3 macam cari makanan halal, imbah itu pulang, ketujuh datang ke majelis ilmu para alim ulama, karena akan Kemudian yang ketiga hobinya mengerjakan sholat di dalam waktunya. Ini doanya salawat ummahatul mukminin. Ulun bacakan akhirnya ulun bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mukminin wa dzurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Walhamdulillahi rabbil. Ini aja yang bisa disampaikan sekali datang diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan segera terkabulkan hajat berkat Rasulullah SAW, hajat di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu dzikri qala annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah wa sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah wa
سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الكرام الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا ولجميع أخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءة هذه وكثرة جزيل العطر منك عظيما وأن تتقبل منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك أن تجعلها من هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرامه. ثم ثواب مزاز بذلك على أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. ثم ثواب مزاز بذلك إلى أرواح الصحابة والقرابة لرسول الله أجمعين. ثم ثواب مزاز بذلك مع مزيد بذلك وإحسانك إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الأولياء والشهداء والصالحين. خصوصا إلى مشايخنا ya Allah, sampaikan doa ini untuk guru-guru kami yang sudah mendahului kami ya Allah, untuk arwah mama kami ya Allah, kakek nenek kami ya Allah, sampaikan mulai arwah untuk paman bibi kami ya Allah, untuk arwah suami yang sudah ada mendahului di antara kami, untuk arwah anak-anak yang sudah ada mendahului di antara kami, untuk saudara-saudara kami ya Allah, kumpulkan mereka bersama Rasulullah, kumpulkan mereka bersama Rasulullah, kumpulkan kami nantinya juga bersama mereka bersama Rasulullah di dalam surga Firdaus bi ghairi hisab. Allahumma nabir ala alil qubur wa anta ala rahmat wal bahjat wa surur. Allahumma ighfir lahum warhamhum waj'alil jannatal firdaus manazilahum wa masakinahum ya arhamar rahimin. Ya Allah, bijahi sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bijahi sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bijahi sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkat maulid Rasul pada hari ini ya Allah, berkat sholat Jumat sesudah asar yang telah sampai kabar kepada kami dari Rasulullah, dari putri kesayangan beliau Fatimah Zahra, bahwasanya orang yang berdoa sesudah asar dikabulkan Allah. Ya Allah, kami meminta kepadamu dengan keagungan sore asar di hari Jumat pada hari ini diperingatkan Maulid Rasul pada tahun 1443-45 Hijriah ini ya Allah. Sebelum kami meninggalkan majlis taklim ini, angkatlah doa-doa kami, perkenankanlah hajat-hajat kami ya Allah. Ampunilah dosa kami dari batin seumur hidup, ampunilah dosa ibu bapak kami, keluarga kami, anak-anak kami, karib kerabat kami. Ij'alna wa iyyahum min ibadikas shalihin. Allahumma stajib do'ana, kabulkan segenap doa-doa permintaan kami ya Allah. Hajatna ilaika katsir, hajat kami sangat banyak ya Allah. Tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Engkau. Allahumma stajib do'ana, kabulkan doa-doa kami, kabulkan doa anak-anak kami, keluarga kami, karib kerabat kami, kawan-kawan kami semua ya Allah. Allahumma stajib do'ana washfi mardana, angkatlah
penyakit-penyakit kami ya Allah. Sembuhkan di antara keluarga kami yang sakit ya Allah. Saudara-saudari kami muslimat di mana saja berada, beri kesembuhan ya Allah. Panjangkan umur kami semua di dalam rangka ibadah kepadamu ya Allah. Berikanlah kebahagiaan yang sempurna sebagaimana Kau berikan kepada nabi-nabi, wali-walimu ya Allah. Sepanjang hidup kami di alam dunia, dan berikan pula kebahagiaan yang sempurna dengan masuk surga Firdaus bil ghairi hisab. Washfi maradana warham mautana, rahmati sayangi kami ya Allah sepanjang hidup kami sampai kembali kami kepadamu. Berikan kepada kami husnul khatimah indal maut. Iqdi hajatina, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, hajat dunia, hajat akhirat. Kabulkan segala hajat anak-anak kami, karib kerabat kami, keluarga kami, muslimin muslimat. Bijahi Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bijahi Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam, berkati maulidin Rasul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah